Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nabia, mahasiswa semester 7 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengolahan limbah cair domestik. Yang pertama itu ada definisi limbah cair. Limbah cair atau buangan merupakan air yang tidak dapat dimanfaatkan lagi serta dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap manusia dan lingkungan. Keberadaan limbah cair tidak diharapkan di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengolahan yang tepat bagi limbah cair sangat diutamakan agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, pengertian limbah cair domestik. Limbah cair domestik adalah limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, air limbah domestik dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu grey water dan black water. Kemudian baku mutu air limbah domestik itu ada menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang baku mutu air limbah domestik. Untuk parameter pH, satuannya itu miligram per liter, kadar maksimumnya itu 6-9. Untuk BOD, kadar maksimumnya itu 30, untuk COD 100, untuk TSS itu 30, untuk minyak dan lemak itu 5, untuk amoniak itu 10, dan untuk total kolium itu 3000 per 100 ml. Untuk debit itu 100 liter per orang per hari. Untuk karakteristik limbah cair domestik itu terbagi atas 3 karakteristik, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Kemudian dilihat dari komposisi dan karakteristik limbah tersebut, maka diperlukan penanganan limbah dengan baik agar air buangan ini tidak menjadi polutan. Tujuan pengaturan pengolahan limbah cair ini adalah untuk mencegah pengotoran air permukaan, sungai, waduk, danau, rawa, dan lain-lain, untuk melindungi biota dalam tanah dan perairan, untuk mencegah berkembang biaknya bibit penyakit dan vektor penyakit seperti nyamuk, kecoa, lalat, dan lain-lain, untuk menghindari pemandangan dan bau yang tidak sedap. Kemudian dampak negatif limbah cair rumah tangga dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, limbah cair dapat membahayakan kesehatan manusia sebagai pembawa penyakit. Yang kedua, mengakibatkan gangguan ekonomi, terjadinya kerusakan bangunan maupun tanaman pangan. Yang ketiga, merusak atau membunuh biota perairan. Yang keempat, mengganggu keindahan. Untuk sumber limbah cair dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu air limbah domestik atau rumah tangga menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003. Kemudian yang kedua, air limbah industri. Limbah non-domestik adalah limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, dan sumber lainnya. Yang ketiga, infiltrasi. Infiltrasi adalah masuknya air tanah ke dalam saluran air buangan melalui sambungan pipa, pipa bocor, atau dinding manhole. Sedangkan inflow adalah masuknya aliran air permukaan melalui tutup manhole, atap, area drainase, cross connection, saluran air hujan, maupun air buangan. Kemudian ada dampak limbah cair domestik. Limbah organik mengandung sisa-sisa bahan organik, deterjen, minyak, dan kotoran manusia. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan limbah cair adalah yang pertama, gangguan terhadap kesehatan manusia. Gangguan ini dapat disebabkan oleh kandungan bakteri, virus, senyawa nitrat, beberapa bahan kimia dari industri, dan jenis pestisida yang terdapat dari rantai makanan, serta beberapa kandungan logam seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Yang kedua itu ada gangguan terhadap keseimbangan ekosistem, kerusakan terhadap tanaman dan binatang yang hidup pada perairan disebabkan oleh eutrofikiasi, yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh masuknya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Yang ketiga, gangguan terhadap estetika dan benda. Gangguan kenyamanan dan estetika berupa warna, bau, dan rasa. Kerusakan benda yang disebabkan oleh garam-garam terlarut seperti korosif atau karat. Air berlumpur menyebabkan menurunnya kualitas tempat-tempat rekreasi dan perumahan akibat bau serta eutrofikasi. Untuk pengolahan limbah cair domestik itu bisa dilakukan dengan cara
Fisika. Cara fisika itu pengolahan limbah cair dengan beberapa tahap proses kegiatan. Yang pertama itu proses penyaringan atau screening, yaitu menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar dan mudah mengendap seperti sampah, serpihan kertas, dan benda kasar lainnya dalam limbah. Yang kedua, proses flotasi, yaitu menyisihkan padatan tersuspensi dan minyak dari air buangan, serta pemisahan dan pengumpulan lumpur. Yang ketiga, proses filtrasi, yaitu menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air atau menyumbat membran yang akan digunakan dalam proses osmosis. Proses adsorpsi, yaitu menyisihkan senyawa anorganik dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut, biasanya menggunakan karbon aktif. Kemudian proses reverse osmosis teknologi membran, yaitu proses yang dilakukan untuk memanfaatkan kembali air limbah yang telah diolah sebelumnya dengan beberapa tahap proses kegiatan. Kemudian ada cara kimia. Cara kimia yaitu pengolahan air buangan yang dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap ke laut, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan menambahkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Metode kimia dibedakan atas metode non-degradatif, misalnya koagulasi, dan metode degradatif, misalnya oksidasi polutan organik dengan bereaksi lemon, degradasi polutan organik dengan sinar ultraviolet. Kemudian cara biologi. Cara biologi yaitu pengolahan limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme alami untuk menghilangkan polutan baik secara aerobik maupun anaerobik. Pengolahan ini dianggap sebagai cara yang murah dan efisien. Limbah cair dapur adalah limbah yang berasal dari kegiatan operasional dapur, meliputi kegiatan pencucian bahan makanan, pencucian peralatan masak, dan peralatan makan. Komponen limbah cair dapur terutama berupa bahan organik dan bahan pencuci sabun.